Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mengawali pekan suci dengan perayaan Minggu Palma. Perayaan Minggu Palma ini sesungguhnya mau mengajak kita untuk semakin mengenali siapakah Yesus yang kita imani dan kita percayai. Pada Minggu Palma ini kita kembali kepada masa Yesus, ketika orang-orang banyak bersorak-sorai menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Hosana bagi Allah, Hosana bagi putra Daud. Yesus disebut Raja, dan mereka memandang Yesus sebagai pemimpin yang akan memimpin mereka melawan penjajah Romawi. Orang-orang banyak berharap pada Dia yang mampu melakukan berbagai mukjizat, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang-orang mati, dan Dia dengan penuh kuasa mengajar. Teriakan Hosana ibarat genderang perang yang memacu adrenalin untuk melawan penjajah Romawi. Yesus disambut sebagai Raja. Dia duduk di atas keledai, dan orang-orang banyak menghamparkan pakaian menyambut Yesus sebagai Raja dan penuh dengan sukacita. Namun pada hari Minggu Palma ini juga kita mendengarkan kisah sengsara dari Injil Lukas yang menggambarkan bagaimana ekspektasi dan harapan orang-orang Yahudi akan Yesus yang akan menjadi pemimpin mereka melawan penjajah Romawi. Ternyata ekspektasi itu tidak terwujud. Yesus datang bukan untuk memimpin pemberontakan. Misi utamanya adalah untuk melakukan kehendak Allah Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia dari perhambaan dosa. Karena harapan itu tidak terpenuhi, orang-orang Yahudi meneriakkan yel-yel baru, salibkanlah Dia, salibkanlah Dia. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Yesus itu adalah seorang pengkhianat karena Dia tidak memihak kepada bangsanya. Mereka mengajukan tuntutan bahwa Yesus itu memberontak kepada para penguasa Romawi karena Dia menyebut dirinya Raja. Mereka menuntut dengan tuduhan bahwa Yesus menghujat Allah karena Dia menyebut dirinya anak Allah. Ketiga tuduhan itulah yang dilontarkan agar Yesus diganjar dengan hukuman mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat ironis bagaimana sebuah kisah pemuliaan yang dipertontonkan dengan mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja berubah menjadi penghinaan yang keji. Yesus yang disebut sebagai Raja pada saat itu juga kemudian dituntut dengan hukuman mati sebagai seorang penjahat. Dan dalam perayaan Minggu Palma ini, kedua bacaan ini diperdengarkan kepada kita untuk juga melihat bagaimana Yesus tidak lari dan tidak menolak serta tidak memberontak atas tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang banyak, ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam bacaan pertama hari ini tergenapi. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Kerelaan Yesus untuk disalibkan adalah tindakan pengosongan diri. Dia yang adalah Allah mau mengambil rupa manusia, dan Dia mau taat kepada kehendak Allah Bapanya.
Dan saat pengosongan diri itulah menjadi saat peninggian, sehingga Yesus mau taat kepada Bapa dan mau disalib, sehingga semua makhluk yang ada di atas dan di bawah bumi bertekuk lutut kepadanya, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudari, Yesus adalah Raja. Justru karena mau merendahkan dirinya demi keselamatan umat manusia. Dia yang adalah Allah sanggup menderita dan mau memperlihatkan kepada kita bahwa penderitaan bukanlah akhir segala-galanya. Kekuatannya untuk menderita berasal dari Allah dan membawa kita juga untuk melaksanakan kehendak Allah di atas segala kepentingan-kepentingan kita. Saudara-saudari, dalam kisah sengsara yang kita dengarkan hari ini, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berpeluh darah. Bahkan dia berkata, Bapa, seandainya piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakmu, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Selalu ada resiko bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah, kita bisa saja tersingkir dari jabatan. Kita difitnah karena tidak loyal. Kita dituduh sebagai pengkhianat karena nama Tuhan Yesus. Kita mau mengutamakan kepentingan surgawi yang kemungkinan membuat kita disalibkan, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan dunia. Kita yang sebelumnya dipuji-puji dan dikagumi, bisa saja kemudian dilecehkan dan direndahkan, bahkan disingkirkan karena kita tidak mau kompromi dengan kejahatan. Saudara-saudari, Minggu Palma ini mementaskan drama kemanusiaan Yesus yang mengalami kematian di salib. Tidak semua orang mau berhadapan dengan kenyataan pahit kehidupan ini bila kita diminta menjadi pengikut Kristus yang sejati, bukan pengikut Kristus yang setengah-setengah. Namun kita sering mengambil sikap mau enak sendiri, menghindar dari penderitaan, dan bahkan menjadi bunglon yang bisa gampang berubah-ubah keyakinan, bahkan menjadi perancang dan pelaku kejahatan demi harga diri dan nama baik. Begitu mudahnya umat menjauh dari gereja karena keinginannya tidak tercapai dan terpenuhi, memfitnah dan menyingkirkan orang yang berkata dan berbuat yang benar, menyembunyikan identitas religiusnya ketika berhadapan dengan ancaman karena agama yang kita anut, atau berpindah agama untuk mendapatkan posisi atau jabatan. Semua ini adalah realitas kehidupan kita yang harus kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Mungkin kita jugalah yang bersorak-sorai mengatakan Hosana, mengeluhkan Yesus sebagai Raja. Atau bahkan seperti Petrus yang mengatakan, aku siap dipenjara demi Engkau ya Yesus. Tetapi ketika keadaan berubah, kita tidak malu-malu berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia, yang menjadikan Yesus sebagai penjahat. Atau seperti Petrus ketika orang-orang yang mengenali dia berkata, bukankah engkau bagian dari mereka? Dan Yesus menyangkal, bukan. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kau telah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Begitulah seringkali kehidupan kita. Namun Yesus menunjukkan kepada kita teladan kerendahan hati yang mau membuka gerbang hati, bahwa siapa yang siap memikul salib, menyangkal diri dan mengikut aku, dialah yang akan memasuki kerajaan surga. Semoga pekan suci yang akan kita rayakan ini menjadi kesempatan untuk memurnikan hati kita
agar kelak kita pantas untuk merayakan kemenangan iman kita, ikut bangkit bersama Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra